listrik, sama modalnya. Ya. Itu dia. Itu 3 hal yang sangat penting lah. Di dunia aset kripto itu, biaya untuk menambang itu bukan karena kebutuhan. Hai, saya Tom M. Cifli, founder Topwatch Indonesia. Kita hari ini akan membahas mengenai gimana cara menambang koin-koin yang saat ini sedang booming, dan bagaimana caranya Anda bisa memiliki pertimbangan-pertimbangan agar Anda tidak salah dalam memilih keputusan. Ya, jangan-jangan nanti keluar duit udah besar tapi ternyata tidak mampu memberikan return yang Anda harapkan. So, kita masih bersama Pak Yohanes. Pak Yohanes, jadi kalau bicara tentang mining, apa sih langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan mining? Jadi yang pertama adalah tentu saja memilih perangkat yang tepat. Apakah kita mau pakai GPU, video card yang biasa kalau disebut itu video card, atau kita mau pakai alat yang memang dedicated untuk mining, yaitu ASIC. Ada beberapa aset kripto itu yang memang tidak bisa di mining dengan teknologi ASIC. Ya, dulu itu Ethereum nggak bisa dengan teknologi ASIC, jadi harus pakai GPU. Tapi sekarang sudah mulai ada alat-alat ASIC nih yang dibuat untuk Ethereum. Jadi yang pertama kita harus lihat itu dulu, coach. Ya, alatnya dulu. Setiap alat itu punya hash rate. Jadi berapa besar kemampuan mereka dalam mengelola data, mengelola perhitungan. Hash rate ini sangat penting karena di mining itu kita berkompetisi. Siapa yang memiliki hash rate paling besar, dialah yang paling punya peluang untuk menang. Nah, terus yang kedua adalah yang harus kita lihat listrik. Ya, biaya listrik. Kenapa? Karena ini rata-rata mesin-mesin ini ya, itu listriknya besar. Nah, bisa minimum itu 1000 watt, ada yang sampai 2500 sampai 3000 watt satu mesin. Nah, terus problem yang ketiga adalah mesin ini panas. Panas dan bising. Ya, jadi kalau Coach Tom nanti boleh kita ajak ya ke tempat kita lihat mesin ASIC. Itu suaranya udah kayak suara turbin. Ya, satu aja udah berisik. Apalagi bisa dibayangkan kalau tempatnya besar, jumlahnya banyak. Nah, panas. Nah, panas ini harus bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Alat-alat ini ya sangat sensitif terhadap panas. Jadi ada panas maksimum yang bisa ditolerir. Nah, kalau nggak apa dia? Rusak alatnya. Alatnya rusak. Nah, karena gini, kebanyakan alat-alat itu dia punya sirip pendingin ya, kalau kita bilang sirip pendingin. Nah, sirip pendingin ini ditempelin di IC-nya. Nah, dan IC ini nempelnya biasanya cuma pakai lem. Nah, jadi kalau panasnya berlebih, biasanya ini cap copot, coach. Sirip pendinginnya kok copot. Nah, begitu sirip pendinginnya copot, dia nggak ada sirip pendingin. Nah, ini kan otak. Betul. Nah, kita sendiri tahu kan kalau manusia juga kalau panasnya berlebihan, kan yang paling takutin ya, kalau apalagi anak-anak ya, kalau demamnya berlebihan adalah apa? Sel-sel otaknya ada yang rusak. Nah, sama dengan ini. Nah, jadi musuh utamanya itu adalah panas sama debu. Nah, sehingga ya mungkin kadang-kadang kita harus pakai AC. Berarti tempat harus tertutup. Betul. Dan bersih. Perlu ada yang ngawasin ya. Perlu ada yang ngawasin. Ya. Jadi kalau cara menambang setelah kita punya alat, lalu apa yang akan menghubungkan alat ini kepada blockchain dari koin tersebut? Jadi ada 2 cara, coach, untuk mining itu. Kita mau solo mining, kita punya perangkat, akan kita hubungkan langsung ke network dari blockchain yang kita mau mining. Atau kita mau namanya pool mining. Nah, pool mining itu jadi ada perusahaan atau ada organisasi, ada kelompok orang yang mereka berkomitmen bersama-sama nih. Jadi kayak kita itu menyewakan kepada mereka. Kita punya power dari kita punya alat. Nah, perbedaannya gini, kalau kita solo mining, kita akan dapat reward itu kalau kita benar-benar kitanya dapat satu blok. Jadi kita full dapat rewardnya. Tapi kalau di pool mining, kesempatan kita untuk dapat lebih besar. Kenapa? Karena kan udah ngumpul nih. Powernya kan udah ngumpul. Ya, sama kayak ibarat kata gini. Kalau kita mau narik sesuatu, kita pakai mobil kita sendiri, sama kita narik sesuatu pakai mobilnya rame-rame. Nah, kemungkinan kita dapat lebih besar. Tetapi di pool mining, ya, kita share.
Jadi contoh misalnya Coach Tom punya power mining 11 terahash, ya 10 terahash lah. Terus kekuatan total dari tempat itu 1000 terahash. Berarti Coach Tom punya share itu adalah 1%. Jadi kalau pool mining ini dapat, si pool miners ini dapat 1 blok, dia akan bagi. Dikurangin komisi dari si pool miners. Oke. Ya. Saat ini sih mayoritas ya kalau kita individual dengan alat yang terbatas, ya kita biasanya bergabung ke pool miners. Itu berlaku untuk semua koin yang top ya coach ya. Oke. Jadi ada juga orang-orang yang mencoba gini, selama algoritmanya sama, ya selama algoritmanya sama, contohnya kan Bitcoin, dia SHA 256, turunan Bitcoin kan banyak yang ngikutin. Litecoin itu kan pakai script, turunannya kan banyak. Jadi miners ini juga sekarang mulai beralih. Jadi misalkan, aduh saya mau bersaing di mining Bitcoin agak susah ya. Akhirnya mereka mencoba untuk mining koin-koin yang lain dengan algoritma yang sama, dengan enkripsi yang sama tipenya. I see. Ya. Itu bisa tuh ya? Bisa, selama tipe enkripsinya, tipe algoritmanya sama. Oke. Kalau begitu, mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya sih bergantung ya coach ya. Jadi mungkin kalau di Bitcoin ya kita mungkin dapatnya kecil. Tapi karena harga Bitcoinnya udah tinggi, ya Value-nya besar, ya bisa mengcover. Oke. Kalau untuk kita di yang Koin sejenis lain, mungkin dapatnya banyak. Tapi karena value-nya masih rendah, ya jadi plus minus. Oke. Kita kembali kepada investment Ya. atau keuntungan dari menambang koin ini. Otomatis kan kalau saya menyimpan koin lalu kemudian koinnya naik lalu kemudian kita jual, kita dapat untung. Betul. Investasinya itu apa saja dan berapa besar? Oke. Yang pertama ya tadi mesin. Ya. Mesin ini sangat bervariasi coach. Harga GPU berapa? Harga GPU itu ya mulai dari 7 juta sampai sekarang itu ada yang hampir 60 juta. 60 juta. Iya. Oke. 7 juta itu sudah bisa dipakai, Sudah bisa dipakai. minimum punya ya. Betul. Sangat minimum. Sangat minimum. Nah, kalau misalnya oke deh, saya nggak pakai buat Bitcoin, saya pakai buat Ethereum, itu Ya. masih oke. Untuk harga sekarang masih oke coach. Untuk harga sekarang masih Untuk oke. harga sekarang masih oke. Setelah saya punya GPU, siapa yang akan mengkonekkan si GPU ini ke dalam blockchain? Sebenarnya gampang coach. Yang diperlukan cuma internet aja. Oh, cuma internet doang? Cuma internet aja. Jadi kita nggak perlu narik kabel sendiri atau apa, Iya. nggak perlu. Apalagi kalau kita bergabung dengan pool miners. Iya. Jadi biasanya mereka udah kasih step-stepnya ke kita, apa yang harus kita lakukan. Ya, yang paling penting adalah pastikan alat itu berfungsi 24 jam. Ya. Oke, berarti Nah, aman lah ya. oh. Jadi kalau pool miners siapa saja sekarang kalau Banyak banget coach. Banyak banget sekarang pool miners. ada contoh Jadi pool kalau miners kita yang lihat populer? ada Nice Hash. Nice hash. Ya. Jadi kalau coach mungkin bisa buka di blockchain.com ya. Ya. Nah, kalau kita buka di blockchain.com, ya itu ada di chart. Nah, chart itu nanti ada tuh top miners, top hash rate. Nah, biasanya yang top ini mereka adalah pool miners. Pool miners. Ya. Jadi kita udah dapat sekarang minimum investment. Ya. Selain harga itu berarti kan ada investasi lain dong. Harus Betul. ada tempat atau terus listrik. kemudian listrik Ah. yang sebenarnya yang paling utama itu selain dari alat ya, itu adalah listrik. Nah, terus yang tadi saya bilang kita harus bisa bikin kondisi tempatnya itu sebersih mungkin. Selama ini miners itu ada 2 cara coach. Mereka mau main cara kasar atau mau main cara halus. Waduh, ngeri juga nih. Ya, jadi ada 2 cara sebenarnya, ada cara kasar, cara halus. Saya pernah lihat ada mining site ya, itu di daerah Jawa Timur, itu bekas pabrik. Jadi GPU itu berserakan aja di tanah, di lantai tuh. Oh ya. Cuma dia pakai blower besar ya kan untuk ngeluarin panas untuk apa. Tapi kita jalan ke situ aja udah kayak jalan di sauna. Nah, ownernya itu sampai numpuk GPU. Jadi kalau GPU udah rusak buang, GPU udah rusak buang. Nah itu ya cara agak kasar sebenarnya. Cara preman ya. Cara preman lah preman. gitu. Nah kalau itu kalau modal kita nggak terbatas sih bisa coba ke cara begitu. Tapi yang paling bagus tuh adalah ya kita bikin environment yang memang bersih. Ya. Jadi seminimal mungkin debu. Ada space khusus, ada space luasan space Nggak ada. Jadi kayak gudang kecil itu bisa, ruangan ini bisa ya. Bisa. Karena ya dengan satu komputer pun bisa kok.
Sebagai perbandingan, kemarin saya ada bantuin temen, ya dia pakai GPU ya untuk Ethereum, itu ya cuma modal satu, kayak kita bikin desktop Desktop biasa, komputer PC ya, dia bekerja 24 jam, 24 jam. menghasilkan berapa? Dengan tipe GPU yang dia pakai ya, sekitar 3,5 juta Bersih. per bulan. Oke. 3,5 juta per bulan. Modal 7 juta. Tidak, modal 40 juta. 40 juta. Ya. Jadi modal 40 juta, 40 juta, dapat 3,5 juta. ya 10 bulan, 12 bulan lah ya. Betul. Baru modal. Ya. Setelah itu kalau harga Ethereum naik bisa lebih tinggi dong. Betul. Jadi bergantung lagi dari harga sebenarnya. Ya. Cuma ya ada satu hal yang sering dilewatkan oleh Ya. orang-orang. Kalau kita kan di dunia industri itu ada yang namanya harga produk, harga barang kan dia terkena depresiasi. Nah itu pun sebenarnya harus kita hitung. Ya. Nah jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau kita main kasar ya mungkin GPU itu nggak bertahan lama, 3 bulan 6 bulan udah rusak. Nah tapi ya kalau kita bisa maintenance-nya bagus, ya otomatis biayanya kan nambah. Ya kan, nah ya itu mungkin bisa bertahan sekitar 2 tahun lah. Kenapa? Karena kemampuan GPU itu pun semakin lama akan semakin turun. Untuk menghitung. Jadi nggak bisa kita bilang, waktu kita beli pertama saya bisa dapat 3,6 juta gitu. Ya itu karena masih belum grass. loadingnya cepat ya. Betul, masih grass ibarat kata. Itu bisa diservis nggak sih? GPU itu bisa diservis coach, tapi kadang-kadang biaya servisnya hampir sama kayak beli baru. Ya. Ya. Oke. Hampir sama kayak beli baru. Jadi itu potensi pendapatan. Betul. Dengan modal 40 juta plus. Betul. Umur GPU 40 juta itu berapa tahun? Kalau normal pemakaian sih sebenarnya bisa 3-4-5 tahun. 3 sampai 4. Iya. Pak Yohanes punya sudah. Tapi itu kan berapa normal lama? coach. Ah. Ini baru sekitar 3 bulanan lah. Oh enggak. Tapi maksudnya Pak rata-rata Yohanes kalau punya untuk mining, saya pakai ASIC coach. Nah, oke. Nah, Ya. kita sekarang naik ke yang ASIC. Ya. ASIC itu minimum berapa harga? 60-an? Minimum sekarang tergantung tipe ya, sekitar 40 jutaan. Sebenarnya kita harus menghitung antara kemampuan listrik sama modalnya. Jadi biaya alat. Ya. Itu dia. Itu 3 hal yang sangat penting lah untuk dihitung. Nah, itu pun bisa kita ada beberapa halaman website yang menyediakan. Kita tinggal cari aja mining profit calculator. Mining profit calculator. Cari di Google mining profit calculator tuh biasanya mereka memberikan tuh. Kalau kita pakai alat ini dengan biaya listrik segini, ya kan? Nah, itu berapa hasilnya? Oke, kita buka aja ya. Ya. Kalau ini lebih sebenarnya saya bilang lebih akurat. Kenapa? Karena mereka based on berdasarkan dari pengalaman mereka selama ini. Oke, kita lihat ya. Jadi bisa dipilih mau CPU, GPU, ASIC. Earnings per day. Earning per day 37,4. Ini Pro. Ya, kalau pakai S19. Ya. Oke, ASIC ya. Ya, betul. $37 belum dihitung dengan biaya listrik. Oke. Ya. Ya, not bad lah. Ya. $28 per day, Per day. ya kan? ASIC ini sebenarnya lebih riskan. Riskan. Ya, tadi saya bilang itu coach, bisa jatuh satu siripnya. Jadi biasanya ASIC itu dia ada 3 sirip, 3-4 sirip. Satu sirip ini tuh isinya berapa IC tadi yang saya bilang. Kadang-kadang kalau satu jatuh, itu nyusul nanti. Jadi yang in between berarti yang tengah-tengah Bisa pakai GPU NVIDIA, ya. GPU ya. Lebih Bisa ke pakai GPU NVIDIA, ya. Atau AMD, Radeon. Dapat $12 per hari. Ya. Harga Nvidia berapa? Ini tergantung ini ya, tergantung supply and demand ya. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang agak menyedihkan, coach. Ya, karena kita sendiri pun, ya karena saya pun kan ada ngembangin software ya, software developer, kita juga sering bikin video apa. Jadi kadang-kadang kita juga sedih, coach. Karena meningkatnya permintaan GPU ini, sampai-sampai GPU yang normal kita mau pakai buat bukan mining pun, ya mau nggak mau harganya jadi ikut naik. Iya. Ya, dan itu lumayan jauh ya dibanding dengan harga normal dulu ya. Benar. Itu lumayan jauh. Ada nggak teknisi khusus atau konsultan khusus yang membantu dari sisi mining? Ada. Sebenarnya tapi mereka lebih ke freelance ya. Ya, jadi sebenarnya hampir semua praktisi IT mereka bisa untuk men-set up, memonitor dari mining ini. Jadi rekomendasi untuk mining sebetulnya masih menguntungkan asal Masih mengerti menguntungkan. tekniknya. Betul. Asal pilih produk yang tepat. Benar. Memilih produk yang tepat
supaya tidak salah memutuskan. Betul. Sekaligus kita juga harus tahu konsekuensi tentang Betul. balik modalnya itu kapan dan berapa lama. Betul. Oke. Nah, kalau istilah kita jalan ya berani nekat aja, yang mana yang bisa dibilang untuk beginners? Untuk beginners, untuk belajar ya. Iya. Ini para beginners. Gimana kita bisa modal berapa Yang paling realistis ya? Iya. Mungkin nggak mau terlalu nggak terlalu jelek banget juga jangan, Betul, ya betul. kan? Tapi ya Jangan sampai nunggu tapi balik juga modal. nggak harus nggak harus sampai ratusan juta gitu. mungkin sekitar di angka 20 jutaan, Coach. Oh, 20 juta Ya, masih bisa. mungkin di angka 20 jutaan. Oke. Ya, itu masih bisa ya. Mungkin kita kalau bilang balik modal ya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun. Ya, tapi ya itu tadi dengan perawatan. Ayang, kotor, tukeran. Makasih, Ayang. Ya, benar. Untuk tukeran, kayak Forex, tuker-tukeran mata uang asing buat cari untung. Di MIFX, trading Forex jadi semudah itu. Yang cukup. I see. Ya, jadi paling enggak ya mungkin sebulan sekali dibongkar, dibersihin, ya kan, debu-debunya disedot, dihilangin. Terus juga ruangannya jangan terlalu panas. Buat yang punya modal lebih baik langsung main rig aja. Main rig, betul. Ya, daripada nanggung-nanggung ya. Betul. Langsung 5, 10 Betul. GPU Ya, lebih worth it ya, karena Lebih worth it. capeknya sama. capeknya sama, betul. Ya, kita perlu bahas mengenai risiko. Siap. Ya kan? Berarti kan Ya. jangan lihat untungnya doang nih, Betul, teman-teman. betul. Jangan lihat untungnya doang, banyak risikonya. Ya. Apa saja risiko-risiko yang harus Anda pertimbangkan Betul. untuk cuan dari mining. Kita akan ngobrol tentang masalah-masalah tentang mining yang jarang sekali dibahas, sehingga ketika Anda melakukan mining lalu kemudian merasa bahwa saya awalnya kok janjinya manis banget nih, tapi ternyata ada masalah-masalah yang tidak dibahas sebelum kita melakukan investment. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Sebetulnya ada risiko apa sih kalau kita berbicara tentang mining Ya. atau kesulitan-kesulitan dari praktisi yang pengalaman seperti Pak Yohanes? Apa Ya. kira-kira? Oke. Jadi tantangan yang paling utama sebenarnya adalah volatilitas dari harga asetnya itu sendiri, Coach. Oke. Ya, karena kita nggak pernah bisa menduga kapan dia akan naik atau kapan dia akan turun. Oke. Nah, jadi seperti tahun 2019 ya kalau saya nggak salah, 2018-2019 kan Bitcoin itu lumayan jatuh ya, Ya. bahkan sampai bottom low waktu itu ya. Benar. Nah, jadi termasuk saya sendiri pun akhirnya memutuskan untuk kita stop mining dulu deh. Oke. Nah, jadi itu adalah masalah yang paling utama. Oke. Terus yang kedua adalah maintenance. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi bukan berarti kita beli alat ini, tinggal colok, pasang internet, sambungin, selesai tinggal. Nggak bisa. Anggap kita ini seperti punya sebuah usaha, seperti punya pabrik. Ya, jadi tetap harus dijaga, tetap harus di-maintain, ya kan, dipantau. Nah, yang ketiga tentu saja persaingan. Oke. Jadi di dunia aset kripto itu biaya untuk menambang itu bukan karena kebutuhan, ya bukan karena ya memang harus segitu. Contohnya saya bilang tadi ya Pak Kostom, kalau kita mining terus semua orang matiin, ya kan cukup dengan satu CPU aja, Kostom udah bisa mining, udah bisa ngejalanin Bitcoin. Jadi bukan berarti tambah lama semakin sulit. Oke. Ya, tapi karena persaingannya tambah besar, jadi otomatis nggak bisa jadi patokan kayak tadi ya, kita hitung dapat sekitar $37 gitu ya. Nah, begitu mulai banyak kan, di mana ada gula, di situ ada semut. Semakin manis gulanya, semakin semut datang banyak. Nah, sama kayak itu. Jadi salah satu yang terberat adalah juga kalau persaingan itu semakin tinggi. Berarti jumlah yang kita dapatkan semakin sedikit. Iya. Sedangkan jumlah yang keluar per blok kan tetap sama. Nah, jadi kita harus memantau terus perkembangannya. Ya, kita juga harus memperbarui alat-alat kita. Kalau memang kita ingin menjadi
serious miners. Ya. Jadi yang memang benar-benar jadikan profesi. Terus yang kita tahu lagi sekarang kan mulai banyak negara-negara yang melarang Kenapa tuh? mining, ya. Karena mining ini memakan banyak energi, Oke. ya, memakan banyak energi. Kosto bisa bayangin satu alat yang saya bilang ASIC tadi bisa 2200 watt contohnya lah. Itu kan udah satu rumah, Kosto. Bener. Nah, kalau tambang mining itu misalnya punya 1000 alat, berarti 1000 rumah, udah satu desa. Nah, sedangkan yang kita lihat begini, kalau kita bangun pabrik, contohnya kita bangun pabrik, kita pakai listrik untuk menghasilkan produksi yang sekian, Ya. X produksi. Begitu kita nambah listrik, kenapa kita nambah listrik sih? Karena kita mau Kapasitas. meningkatkan kapasitas produksi. Berbeda dengan sistem mining. Berbeda dengan sistem mining. Ya. Ingat tadi, biaya itu muncul, kebutuhan listrik itu muncul karena persaingan. Betul. Nah, ya wajar lah, Kosto. Maksudnya, ya negara juga melihat, Anda pakai listrik ini untuk apa sih sebenarnya? Benar. Gitu loh. Anda pakai listrik yang segini banyak untuk apa? Sedangkan ya maksudnya hasilnya sama aja. Kenapa miners itu meningkatkan jumlah? Karena persaingannya tambah tinggi. Mau nggak mau mereka harus ningkatin. Benar. Gitu. Sedangkan mungkin hasilnya sama aja. Gitu. Hasil yang didapatkan mungkin sama aja. Nah, ya wajar. Apalagi ya kalau kita lihat kan sekarang Cina kan mulai nge-ban. Betul. Ya. Cina itu tidak melarang orang-orangnya untuk punya aset kripto, tidak. Nah, tapi ya kita bisa bayangkan satu satu mining site di Cina itu bisa menghabiskan listrik mungkin buat satu desa yang penduduknya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang. Udah kemakan. Udah kemakan. Nah, sedangkan ya menurut mereka untuk apa gitu loh? Untuk listrik segitu banyak untuk apa? Nah, dan itu kan ya udah pasti polusi lah. Betul. Nah, jadi ya walaupun mereka bisa menghasilkan listrik kebanyak-banyaknya, tapi kita tetap tahu kan, save energy. Benar. Nah, jadi itu pun menjadi salah satu alasan kenapa kok dilarang. Ya. Menarik. Nah, dulu tuh saya banyak sekali dengar perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa mining kripto. Ya. Ternyata scam. Oke. Itu gimana tuh? Oke. Jadi ada beberapa sih customer yang paling terkenal kan Bit Club Network tuh ya. Bit Club. Ya, itu yang kemarin bosnya kena di Indonesia. Ya. Jadi kembali lagi begini, mereka tuh sebenarnya menyediakan fasilitas. Anda tidak perlu capek-capek, ya Anda tidak perlu capek-capek untuk menyediakan alat. Anda tidak perlu capek-capek menyediakan listriknya, tidak perlu capek-capek maintenance, tidak perlu capek-capek segala macam lah. Anda tinggal investasi, store aja sekian, nanti dapatnya sekian. Nah, ini dimanfaatkan. Seperti yang kita bilang ya, kalau ada hype, pasti ada the bad guy will show up. Gitu loh, orang-orang bad guy ini pasti akan muncul. Nah, Dapat nih buat upacara besok. Duh, batuknya. Pakai Fix Vaporub ya. Fix Vaporub hangatkan dada. Uapnya bekerja di tenggorokan untuk membantu meredakan batuk. Fix Vaporub, ringankan gejala batuk. ada yang benar kok stop. Jadi bukan berarti semuanya nggak benar ya. Ada yang benar kok, kayak Genesis Mining ya, itu memang mereka komitmen. Jadi ya kita beli alat dengan mereka, mereka taruh alatnya. Dan itu biasanya mereka kasih kita ke semacam sertifikat atau serial number bahwa ini adalah alat kita dan kita bisa pantau alat itu gitu loh. Nah itu yang benar sebenarnya. Ya itu yang benar. Nah kalau kita mau ngelihat dari apa itu istilahnya sih cloud mining ya mereka bilang cloud mining. Misalnya cloud mining. Nah yang nggak benar itu seperti apa? Sebenarnya kita bisa menghitung Coach Tom. Ya jadi mereka kadang-kadang gini, Anda bayar sekian dapat berapa hash power. Nah nanti Anda dapat sekian, kan tadi ada tuh kalkulator tuh, masukin aja, masuk di akal nggak apa yang mereka berikan ini, gitu loh, masuk di akal nggak nih? Kok saya udah beli alat sendiri aja segala macam, dapatnya rata-rata sekian, ya kan? Nah tapi kok mereka kok dapatnya sekian? Nah terus tadi kayak di blockchain.com kan ada tuh yang top miners, betul. Nah rata-rata mereka itu mengklaim bahwa mereka ini adalah top miners. Nah, kita bisa hitung kok. Di situ kan biasanya kelihatan ada berapa hash power mereka kan. Tinggal dibagi aja berapa mesin.
Nah, selama ini mereka ngeklaim mereka punya berapa mesin. Betul. Nah, jadi ya memang kita harus sangat hati-hati dengan penawaran begitu. Ya kan, ada istilah kan custom too good to be true. Iya. Terlalu bagus, terlalu hebat untuk dibilang benar. Gitu loh. Jadi sebenarnya semua itu kembali lagi ya kita harus riset. Ya kan, kita harus riset berapa sih sebenarnya hasil yang bisa didapatkan secara wajar dan selama ini ya kan dibanding dengan mereka. Nah, kadang-kadang mereka juga mau harga naik turun, apalagi kalau gini custom, mereka itu memberikan dalam bentuk US dollar. Jadi mereka bukan memberikan dalam bentuk koinnya sendiri. Iya. Contoh kan, ya kalau kita mining kan kita nyimpan Ethereum, kita dapatkan harus Ethereum. Betul. Nah, mereka tuh rata-rata US dollar. Dan yang dijanjikan tuh fix. Padahal yang kita tahu kan, Harga up and berubah-berubah. down. Nah, up and down harga, up and down hasil. Benar. Belum tentu tiap hari kita dapat blok gitu loh. Iya. Jadi ya kita tetap harus melakukan riset sebelum kita menggunakan jasa-jasa seperti itu. Oke, mantap. Ya. Wah, ini keren banget. Berarti next time kita bahas tentang crypto scam. Siap. Oke, mantap. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya.